Shalom Dewasa Muda CK7. Shalom. Saya percaya kita semua hari ini dipenuhi oleh sukacita dan semangat dari Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama teman-teman yang ada di rumah, saya mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat satu hari lagi Tuhan, kesempatan untuk setiap kami Tuhan untuk boleh datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau menaikkan pujian yang terbaik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ini setiap hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama yang percaya katakan Amin. Mari teman-teman yang di rumah-rumah sama-sama saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Yesus yang hidup hari ini, amin. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sorangan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan, come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Mari dengan imanmu katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari melompat lagi Tuhan, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sorangan. Kami serukan namamu karena hanya Engkau Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama buat terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Mari angkat tanganmu katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
Sebab selamanya kami adalah milik Engkau ya Bapa. Selamanya lah kami milik-Mu Bapa. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Dalam pengorbanan-Mu Kau jadikan ku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau mengatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Jesus, karena pengorbanan-Mu Bapa. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Selamanya Tuhan. Oh, sing Your praises. Oh Jesus. Selamanya kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. I am yours and now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your word. Sekali lagi katakan, I am yours God. I am yours and now forever. In Your grace I surrender. You are mine.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Ku milikmu selamanya, ku milikmu selamanya, ku milikmu. I am yours forever. Oh Jesus.
Halo teman-teman dewasa muda, young couples dan young family di komunitas 2PM. Senang sekali, perkenalkan nama saya Jessica dan saya saat ini melayani di GBI Bethel Bandung. Saya cukup kenal sama Pastor Eradi and he has been such a great friend buat saya dan suami saya. Dan saya juga excited banget bisa sharing firman Tuhan di komunitas 2PM ini. Saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pendeta Dr. Yanto yang juga telah mengizinkan saya untuk sharing firman dengan teman-teman hari ini. Beberapa waktu yang lalu biasanya saya diminta untuk mengisi di 316, such a beautiful community. Tapi saya sangat excited ketika mendengar ada komunitas 2PM ini. Karena memang kita anak-anak dewasa muda terkadang suka ngerasa lost ya, bingung gitu mau ikutan kemana. Tapi saya percaya komunitas ini menjadi wadah yang keren banget buat orang-orang seusia kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nggak kerasa kita udah mau 1,5 tahun ya menghadapi corona. Saya sebetulnya pernah diajak juga untuk sharing di 2PM secara on-site ya. Dulu nggak ada tuh term on-site. Semuanya memang ibadah itu dilakukan di dalam gereja. Tapi sekarang terpaksa karena keadaan yang nggak memungkinkan, kita nggak bisa ketemu tatap muka. Di Bandung juga sekarang kita lagi PPKM. Semuanya dipaksa untuk stay at home. Dan kalau boleh jujur, berapa banyak sih dari kita yang udah mulai bosen di rumah ya? Kayaknya ketemunya itu lagi ya. Lu lagi. Tapi untuk kebaikan bersama, ya kita harus berusaha menaati anjuran pemerintah sehingga rantai COVID ini bisa segera selesai ya, bisa segera diputus. Tapi kalau saya boleh jujur sama teman-teman, saya merasakan anugerah tersendiri sih dengan kita bisa WFH. Tentu saya tahu nggak semua dari kita bisa work from home. Dan saya benar-benar bersyukur dan teman-teman yang bisa work from home juga harus banyak bersyukur. Karena kita punya privilege untuk tetap bisa tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan kita. Walaupun tentu ada kendalanya sendiri. Tapi buat saya dan suami, kondisi corona ini mengizinkan kita untuk menikmati satu anugerah lain. Yaitu melihat anak kita bertumbuh. Ya, jadi saya dan suami menikah tahun 2018. Kami dikaruniai seorang anak tahun 2019. Dan tahun ini berarti dia hampir umurnya 2 tahun. Dan ketika corona benar-benar merajalela di Indonesia di bulan Maret tahun lalu ya, kita itu karena terpaksa di rumah, kita yang biasanya jarang banget punya waktu di rumah bisa benar-benar ngelihat gimana anak kita Benayah ini bertumbuh. Apalagi dia baru 1 tahun waktu itu ya. Dan mungkin teman-teman yang couples di sini yang udah punya anak juga tahu banget anak 1 tahun tuh lagi lucu-lucunya. Kita banyak ngelihat milestone di dalam hidup dia. Kita banyak ngelihat perubahan, bagaimana dia learn so much things. Bagaimana dia pertamanya ngomong pun masih babbling, nggak tahu ngomong apa. Lama-lama dia make a meaning, dia taruh ada arti dari kata per kata cuman a. Tapi sekarang dia sudah bisa nyanyi. Wah, kayaknya cepet banget. Kemudian selain itu juga dia awalnya berdiri juga nggak bisa, masih jatuh, masih oleng. Tapi sekarang dia udah bisa mulai berjalan, mulai lari, bahkan mencoba untuk loncat. Milestone demi milestone kita lewati dan kita lihat perubahan. Dan berapa banyak dia absorb things, bagaimana dia belajar banyak. Sekarang, wah kalau nanti ya suatu saat bisa ketemu, aduh lucu sekali. Saya rasa juga teman-teman yang punya keluarga di rumah dan punya anak terutama ya yang masih kecil, pasti seenggaknya bisa mensyukuri dan melihat perkembangan ini. Nah, saya jadi cukup kaget karena salah satu yang kita perhatikan adalah anak kami ini belum sekolah. Dia ada preschool, tapi di preschool pun nggak terlalu belajar yang kayak 3 jam atau 4 jam, cuman setengah jam gitu. Tapi dia benar-benar belajar banyak dari hal-hal yang ada di sekitarnya.
dia belajar mimicking, dia belajar make meaning, dia tahu ini apa, dia tahu itu apa, dia mulai buat kalimat-kalimat perintah dan lain-lain. Dan ini membuat saya sadar bahwa sebetulnya learning doesn't start at classes. Learning, pembelajaran itu nggak dimulai di dalam kelas. Learning, pembelajaran dimulai jauh sebelum kita bersekolah. Karena itu, learning should not stop when the classes are done. Harusnya pembelajaran itu tidak berhenti ketika kita udah nggak ada di kelas lagi. Karena kita sebetulnya adalah a lifelong learners. Dan inilah yang akan kita renungkan hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi a lifelong learner dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman di sini sama seperti saya udah nggak sekolah lagi, udah selesai kuliah, S1 sudah selesai, bahkan teman-teman yang S2 pun sudah selesai. Tapi itu tidak seharusnya menjadi waktu di mana kita berhenti untuk belajar. Kita harus terus keep growing dan kita harus terus belajar. Dan inilah yang akan kita renungkan di hari ini. Tapi sebelumnya, mari saya ajak buat teman-teman tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, kami mau belajar, kami mau merenungkan firman-Mu, mengambil kebenarannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga ketika kami hidup, kami tidak hidup begitu saja, tetapi kami hidup dan kami benar-benar mencapai tujuan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati kami, berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada satu quotes yang berkata, "The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. But the willingness to learn is a choice." Dalam terjemahannya, kapasitas untuk belajar adalah sebuah anugerah. Kemampuan untuk belajar adalah suatu keterampilan. Tetapi kemauan untuk belajar adalah sebuah pilihan. Kita boleh lihat orang-orang di sekitar kita atau bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Terkadang ada orang-orang yang semakin tahun memiliki pengetahuan, kemampuan, skill yang makin bertambah. Tetapi sementara ada beberapa orang dan mungkin termasuk kita juga yang kemampuan, skill, keterampilannya makin tahun makin berkurang. Kenapa? Karena kita nggak pernah menambah pengetahuan itu. Berapa banyak dari antara teman-teman yang pernah sekolah ke luar negeri? Mungkin ke China. Berapa banyak teman-teman yang pernah sekolah ke China, kembali ke Indonesia, dan lupa bagaimana cara ngomong Mandarin. Kok bisa? Ya karena kita nggak pernah latihan lagi. Kita nggak pernah belajar lagi. Dan inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-19 ayat ke-27 di dalam bahasa Inggris berkata, "If you stop learning, you will forget what you already know." Sama seperti pelajaran aljabar, pelajaran kimia, pelajaran sejarah yang kita pernah pelajari, yang pernah kita kuasai waktu zaman SMA. Tapi kalau kita nggak pernah belajar lagi, kita stop learning, akhirnya kita lupa dengan semua yang pernah kita pelajari. Karena itu kita harus yakin dan memastikan bahwa kita terus belajar. Karena kalau hal-hal tersebut kita lupa, mungkin impact-nya ke dalam kehidupan kita nggak terlalu besar. Tapi hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita kepada life skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita untuk hidup. Ketika kita tidak menambahkannya, ketika kita stop, kita berhenti belajar, di situ juga waktu di mana kita mulai melupakan apa yang telah kita pelajari. Menarik banget teman-teman, di dalam firman Tuhan kita tahu para pengikut Yesus disebut sebagai murid. Dan julukan yang paling sering digunakan bagi Tuhan Yesus selama dia ada di dunia adalah guru. Saya yakin istilah ini bukan hanya istilah semata, tapi satu istilah yang mengingatkan kita bahwa kita sebagai murid harus terus menerus menambahkan pengetahuan kita
sehingga kita bisa serupa atau sama dengan guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita tahu ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita diselamatkan, itu bukan the end. Bahkan itu baru di beginning, baru permulaan. Karena itulah kita harus belajar untuk menambahkan apa yang kita tahu tentang pengenalan kita terhadap Kristus. Bahkan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan di sini kita lihat berarti di dalam kehidupan kita harusnya ada stage, ada level, ada satu hal yang bertahap yang kita tinggalkan untuk sesuatu yang lebih tinggi lagi dari kanak-kanak menjadi dewasa misalnya. Tapi sayang seringkali di dalam kehidupan kita ada satu waktu di mana kita stop learning, kita berhenti untuk belajar. Kita rasa oke, ini udah cukup, saya udah mapan, saya udah gak perlu lagi untuk nambah skill saya. Seringkali inilah yang disebut dengan sebutan comfort zone. Dan hati-hati ketika kita berhenti belajar, kita ada di comfort zone, saat itulah kita sebetulnya sedang menurun. Saya jadi ingat tentang satu kisah seorang penebang kayu yang sudah tua, namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini udah bekerja di satu perusahaan dan dia udah mahir banget menebang pohon dengan kapaknya. Dia udah tahu pukulannya harus sekuat apa, bagian mana yang harus dikenakan oleh kapaknya. Dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Bahkan dia suka bekerja keras di dalam pekerjaannya. Sampai satu waktu perusahaannya butuh lebih banyak lagi kayu. Sehingga mereka memperkerjakan seorang pemuda namanya Budi. Nah, si Budi ini baru belajar menebang pohon. Dan kalau kita lihat dari gerakannya memang tidak semantap Pak Bambang. Dari pukulannya kadang pun meleset-meleset. Tapi ketika Pak Bambang memperhatikan si Budi ini, dia suka ngeliat dan dia bahkan komen dalam hatinya, wah Budi ini orangnya males banget. Karena setelah potong 2 pohon dia langsung duduk-duduk di pinggiran. Harusnya dia terus kerja, sama kayak saya nih. Wah ini si Budi memang keterlaluan katanya. Tapi siapa tahu ternyata ketika mereka mendapatkan gajian mereka, si Budi dapat upah yang lebih besar. Sementara Pak Bambang dapat upah seperti biasanya. Maka heranlah Pak Bambang. Kok bisa sih si Budi ini dapat sesuatu yang lebih banyak daripada saya, padahal saya jauh lebih mahir daripada dia dan saya juga jauh lebih rajin daripada dia. Akhirnya dia memperhatikan dan dia tanyakan sama bosnya, bos, kok bisa sih si Budi dapat uang yang lebih banyak, upah lebih banyak dari saya? Bosnya bilang, ya tentu aja karena Budi kasih kayu lebih banyak dari yang dikasih sama Pak Bambang. Pak Bambang kaget. Kemudian dia memperhatikan apa yang Budi lakukan. Selidik punya selidik, ternyata ketika duduk-duduk itulah yang Pak Bambang kira Budi sedang beristirahat. Ternyata Budi sedang mengasah mata kapaknya. Jadi setiap 2 pohon dia selalu duduk, dia asah mata kapaknya. Dan karena itulah mata kapak dia jauh lebih tajam daripada mata kapak Pak Bambang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita harus terus mengasah keterampilan kita. Sehingga kita terus belajar dan kita bisa selalu improve di dalam apapun yang kita lakukan. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa belajar? Hari ini saya pengen sharing 3 hal yang harus kita miliki. Bagaimana sih cara kita bisa belajar? Kalau kita udah selesai sekolah, kemudian belajarnya dari mana? Ada 3 hal. Yang pertama adalah we learn through a humble heart. Kita belajar lewat hati yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2 berkata, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya suka the Amplified Bible Version, karena the Amplified bilang seperti ini, when pride comes,
boiling up with an arrogant attitude of self-importance, then come dishonor and shame. But with the humble, the teachable, who has been chiseled by trial and who have learned to walk humbly with God, there is wisdom and soundness of mind. The Amplified Bible bilang, orang yang humble, rendah hati, itu sama dengan orang yang teachable, bisa diajar. Sementara orang yang sombong, yang arrogant, yang full of himself, memikirkan dirinya sendiri, egois, itu adalah orang yang tidak bisa diajar. Akhir-akhir ini kita bisa lihat makin banyak orang yang merasa saya bisa, saya yang paling jago, saya yang paling mampu. Apalagi dengan akses ke platform yang semua orang bisa lakukan sekarang. Banyak orang mulai perang seminar, buka seminar sana sini. Dan ada hal yang mungkin lebih berkurang, yaitu orang-orang yang ingin belajar, yang punya kerendahan hati untuk benar-benar bilang, ya kayaknya saya harus improve myself, belajar sesuatu, memperbaiki diri saya. Boleh nggak teman-teman tanya, mungkinkah beberapa alasan ini membuat teman-teman nggak belajar lagi? Yang pertama, mungkin kita bilang, saya sudah tahu, atau bahkan kita bilang saya udah lebih tahu, jadi saya nggak usah belajar lagi. Atau mungkin kita bilang saya nggak perlu tahu, itu bukan urusan saya nggak peduli, jadi saya nggak mau belajar lagi. Atau kita bahkan bilang, kalau orang itu sih jauh di bawah saya, umurnya di bawah saya, ekonominya jauh di bawah saya, kemampuannya saya rasa jauh di bawah saya. Jadi kalau gitu ngapain saya dengerin dia? Teman-teman ingat parabel atau perumpamaan penabur. Ada orang yang menabur benih, tetapi tidak semua benih mendapatkan buah yang sama. Kok bisa? Karena jenis tanah di mana benih itu jatuh berbeda-beda. Karena itulah firman Tuhan bilang, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita mau belajar, kita harus memiliki hati yang rendah hati, sehingga kita bisa mau menerima apa yang orang lain sedang sampaikan sama kita. Di dalam kehidupan kita, saya mau tanya, apakah kita masih punya kerendahan hati seperti mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu ketika kita masih remaja, ketika kita masih merasa, kayaknya saya nggak tahu apa-apa. Apakah kita masih mau bertanya sama orang, mau meminta orang untuk bagikan ilmunya sama kita? Ataukah kita udah terlalu aman di comfort zone kita dan kita bilang, udah, pokoknya saya nggak mau tahu, saya cuma mau tahu yang saya tahu ini, saya nggak mau berubah, mau gimana pun dunia berubah, saya tetap mau yang ini aja. Mari sama-sama kita belajar untuk memiliki humble heart. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa diajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki karakteristik seorang murid. Hal kedua, kita juga bisa belajar dari listening ear. We can learn through listening ear. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasalnya yang pertama ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Firman Tuhan di sini katakan orang bijak mendengar. Di dalam bahasa Inggris ada dua kata mendengar. Yang pertama hear, yang kedua listen. Dan ayat ini menunjuk bukan pada hear, tetapi listen. Apa bedanya? Kalau hear adalah proses mendengar, tetapi kalau listen adalah mendengar untuk mendapatkan pengertian. Kamus bilang begini, listen artinya to pay attention to sound, to hear something with thoughtful attention, and to give consideration. Firman Tuhan bilang, let the wise listen and add to their learning.
Mungkin di usia kita udah nggak lagi seperti anak remaja. Anak remaja begitu mendengarkan apa kata orang, tetapi buat kita yang udah dewasa muda, kita punya additional skill, kemampuan untuk mengabaikan apa yang orang bilang. Kita punya kemampuan yang lebih di bidang hearing, tapi kita udah nggak lagi listening. Kita suka bilang, pokoknya dengerin aja lah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak usah dipendem di dalam hati. Tapi orang yang mau belajar justru harus mendengarkan dengan baik. Mendengarkan sehingga dia mendapatkan pengertian. Gimana sih cara bisa kita mendengarkan dengan baik? Saya mau sharing 2 tips. Yang pertama, supaya kita bisa mendengarkan, kita harus menutup mulut kita. Tapi bukan hanya mulut yang di sini, tapi yang di sini juga. Seringkali kita nggak bisa belajar, nggak bisa memahami apa yang orang lain bilang karena kita terlalu penuh dengan kata-kata di dalam pikiran kita atau bahkan di mulut kita. Coba teman-teman sekarang saya ajak buat menceritakan keinginan kalian saat ini. Siap? Ngomong ya, 1, 2, 3. Ya, sambil berkata gitu saya mau menceritakan sesuatu hal yang lain. Kira-kira bisa nangkep apa enggak? Pasti apa yang ada di pemikiran kita menjadi terbelah dan belum tentu saudara bisa menangkap apa yang saya katakan. Karena itu untuk punya listening ear, belajarlah untuk mendengarkan orang lain. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Jadi biar kita bisa menjadi pendengar yang baik, belajar dengan baik, kita harus mematikan kata-kata lewat mulut kita, lewat hati kita, dan kita memfokuskan apa yang kita dengar. Yang kedua, baru kita harus bisa membedakan mana yang voice dan mana yang noise. Voice itu suara, noise itu kebisingan. Di zaman ini ada begitu banyak noise yang masuk dan jangan sampai kita menganggap itu sebagai voice, suara yang harus kita dengar. Suara apa sih yang harus kita dengar supaya kita bisa belajar? Ada 4 hal. Yang pertama, listening to the scripture. Kalau kita mau belajar, kita harus mendengar firman. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang paling sulit adalah mempelajari diri kita sendiri. Karena itulah sama seperti gimana kita bisa melihat muka kita membutuhkan cermin. Dan Alkitab itu adalah cermin dari kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang tidak sempurna. Dari mana? Dari firman Tuhan. Karena itu buat kita bisa mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah kita mengabaikan saat-saat teduh kita. Karena begitu kita berhenti mempelajari firman, kita merasa kita bisa sendiri. Dan di saat itulah kita mulai jatuh dan menjauh dari Tuhan. Jadi pastikan listen to the scripture. Yang kedua, kita harus belajar listening to the season. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam setiap musim kehidupan Tuhan sedang mengajari kita sesuatu. Sama seperti tadi stage anak-anak berpindah kepada stage dewasa. Di setiap musim Tuhan mau kita growing, bertumbuh. Karena itulah kita harus buka mata kita, telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita di musim ini. Seringkali setiap musim membawa kita ke dalam satu pelajaran, entah tentang Tuhan atau tentang diri kita sendiri atau tentang orang lain. Semakin sering kita merefleksikan apa yang terjadi, semakin sering kita menghitung hari-hari kita, semakin bijaksanalah kita. Karena itu saya mau ajak untuk teman-teman melakukan reflection.
coba renungkan apa yang telah kita lakukan. Baik itu yang berhasil, yang sukses, yang sesuai dengan keinginan kita, dan yang mungkin tidak terlalu berhasil, tidak terlalu sesuai dengan keadaan dan kemauan kita. Tetapi apapun yang terjadi itu, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkannya. Dan dari perenungan itulah kita bisa tahu dan menemukan kira-kira ada benang merah apa sih yang Tuhan sedang mau ajarkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga bisa terus belajar, bisa lebih tahu tentang apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama, we listen to the scripture. Kemudian we listen to the season, musim hidup kita. Yang ketiga, we listen to someone's experience. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 berkata demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Salah satu cara kita untuk kita bisa belajar adalah kita mendengarkan pengalaman orang lain, terutama orang-orang yang memang kita hormati, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang dimana kita bisa tanya tentang pengalaman mereka. Saya punya seorang kakek yang sudah tua, umur 80 tahun lebih. Saya suka tanya sama dia, apa yang terjadi, waktu zaman perang seperti apa, bagaimana cara dia mengelola keuangan, bagaimana dia bisa membesarkan anak, bagaimana cara mendisiplin anak-anak, dan masih banyak lagi. Dan dari situ saya mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga darinya, yang mungkin saya nggak bisa dapatkan dari buku-buku, yang nggak mungkin saya dapatkan mungkin dari orang-orang sebaya saya. Karena itu kita harus sama-sama belajar sharing, buka koneksi, kenalan dengan orang-orang yang di atas kita, yang mungkin jauh lebih bijaksana daripada kita, dan kita tanya sama mereka. Kita juga sebenarnya bisa belajar dari orang-orang yang dalam tanda kutip pernah gagal dalam hidupnya. Tapi kita belajar untuk mengambil hal-hal yang baik dan tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Bukan untuk ngejudge, tapi untuk kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah we listen to the Holy Spirit. Yohanes 14 ayat 26 bilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita tadi belajar lewat Alkitab, lewat musim hidup, lewat orang lain, yang ini kita belajar langsung ke sumbernya, yaitu Roh Kudus, Tuhan yang ada di dalam hati kita. Seringkali kita menganggap Roh Kudus udah gak punya kekuatan di dalam dunia ini. Tapi tahukah teman-teman bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu hidup di dalam kita. Dan roh inilah yang akan mengajar kita. Roh inilah yang akan menegur kita. Roh inilah yang akan mengingatkan kita. Kita harus sensitif terhadap Roh Kudus. Karena itu setiap hari selalu mulai atau kita bilang sama Roh Kudus, ingatkan aku, ajarkan aku, tolong aku. Teman-teman pernah dengar mungkin di dalam hati kecil ada suara yang mengingatkan, ini salah loh, harusnya kamu seperti ini. Ini gak tepat loh, kayaknya kamu harusnya seperti ini. Dan dia selalu menunjuk kepada firman yang telah kita baca. Itu namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ketika dia berbicara, kita belajar untuk mendengarkan dia. Karena jika tidak, lama-lama tentu suaranya akan makin redup, dan kuasanya di dalam kehidupan kita untuk menegur, mengarahkan kita akan mulai melemah. Sementara daging kita yang menguat. Karena itu kita harus benar-benar sensitif sama Roh Kudus. Ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Ketika dia mengingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu, berhentilah untuk lakukan. Yang ketiga, bagaimana cara kita belajar? Bukan hanya dari hati yang rendah hati, bukan hanya dari telinga yang mendengar, tapi yang terakhir, we learn through correcting hands.
Firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 1 bilang begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saya suka terjemahan Inggrisnya, if you love learning, you love the discipline that goes with it. How short-sighted to refuse correction. Salah satu challenge saya sama suami saya dalam membesarkan anak saya adalah kadang-kadang dia nggak mau dengerin apa yang udah dikasih tahu. Mungkin teman-teman tahu ya, kita suka ngecas HP, ada colokan, ada lubangnya, dan nggak bisa senantiasa kita tutup lubangnya. Karena itu kita bilang sama anak kita, Benaya, ini nggak boleh dimasukin ya tangan ya, Nono ya. Tapi seringkali dia berusaha untuk masukin tangannya. Dan ada waktu di mana saya dan suami harus menaikkan nada suara saya dan bilang, Benaya. Karena pernah ada kejadian di mana dia mau masukin tangannya dan kita semua tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kadang-kadang juga kita harus tegur dia dan saya suka ini ya, tangannya saya suka sentil sedikit biar dia tahu ini tuh berbahaya, nggak boleh masukin tangan ke sana. Dan setelah itu dia tahu sendiri. Ini no, dia bilang gitu ya. Ini no gitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan udah peringatkan kita lewat firman-Nya. Kita udah tahu ini gak harus kita lakukan. Bahkan gak boleh kita lakukan. Tapi kita ngeyel. Kita tetap melakukan sebagaimana keinginan kita. Karena itulah Tuhan kadang-kadang berteriak, hei, jangan lakukan. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi justru untuk menyelamatkan kehidupan kita. Makanya ketika kita ditegur oleh Tuhan lewat tangannya yang mengkoreksi kita nggak boleh merasa kepahitan. Justru kita harus bangun dari tidur kita dan kita bilang, wah Tuhan, saya harus belajar apa nih? Apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup saya yang mungkin kemarin-kemarin saya nggak dengar. Biasanya bentuk teguran itu seperti apa? Ada keadaan yang tidak sesuai dengan rencana. Keadaan yang membuat kita harus stop. Mungkin rencana kita yang gagal. Mungkin suatu hal yang terjadi di luar kendali kita. Dan saat itulah kalau Tuhan bilang stop, maka kita harus berhenti. Kita harus pikir ulang apa yang kira-kira Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar. Kita harus mengetahui suara Tuhan di balik itu. Kadang-kadang Tuhan juga memakai orang lain untuk bilang sama kita stop. Dan biasanya ini terjadi di komunitas kita. Karena itu kalau teman-teman di sini merasa aduh kayaknya saya udah tua deh untuk diatur-atur sama orang, ditegur-tegur sama orang. Mari sama-sama miliki kepercayaan bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Justru kalau ada orang yang menegur kita, kita harus berterima kasih sama dia. Karena terutama di budaya Indonesia, gak banyak loh orang yang ingin menegur ya, karena nanti dianggapnya kepo. Tapi justru orang itu sebetulnya care. Karena itu kita sama-sama belajar untuk mendengarkan ketika Tuhan bilang stop. Kita berhenti, kita benar-benar fokuskan akan apa yang dia ingin katakan. Pada akhirnya, percayalah, proses belajar itu tidak mengkhianati hasil. Ada satu keluarga memiliki 2 orang anak perempuan. Anak yang pertama begitu disayang sama orang tuanya. Sementara anak yang kedua dianggap bisa lebih mandiri. Anak yang pertama, karena mungkin anak pertama ya, dikasih segalanya dengan lebih gampang. Sementara anak yang kedua harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu ya. Kemudian setelah mereka menikah, anak yang kedua ini juga melihat bagaimana orang tuanya sangat bahagia kalau kakaknya mengunjungi rumah mereka sampai dimasakin masakan-masakan yang enak. Sementara kalau dia, anaknya yang kedua, datang ke rumah orang tuanya kayaknya nganggep biasa aja. Sampai satu kali anak yang kedua ini kesel dan dia cerita sama pendeta, Pak Pendeta, ini saya sangat-sangat tidak disayangi. Orang tua saya tuh jahat sama saya rasanya.
Saya disuruh banyak melakukan pekerjaan waktu saya kecil. Waktu saya kuliah saya harus jualan. Sementara kakak saya dibiarin aja begitu. Sekarang ketika saya berkunjung ke rumah, saya juga rasanya nggak pernah dihargai. Kemudian pendetanya tanya, memang kakak kamu kenapa? Oh ya, memang kakak saya di dalam keluarganya nggak rukun, bahkan kemarin sempat bercerai. Oh mungkin karena itu. Karena itu orang tua kamu sangat bahagia kalau kakak bisa datang ke rumah mereka. Kenapa kira-kira bisa bercerai ya? Ya karena itu suaminya gak bisa menerima dia. Punya karakter yang gak bagus. Cara ngomongnya, perbuatannya itu manja sekali. Jadi cowoknya udah gak bisa tahan lagi, suaminya meninggalkan dia. Ketika si anak perempuan ini cerita tentang kakaknya, dia mulai tertegun dan dia mulai ingat, bener juga ya ternyata kalau saya pikir-pikir, ternyata apa yang terjadi di dalam kehidupan saya yang memaksa saya untuk belajar terus-menerus malah memberikan hasil yang baik. Karena sekarang saya bisa mandiri, saya bisa bantu suami saya kerja, saya bisa bantu keluarga saya punya teman yang banyak, dan benar memang proses tidak mengkhianati hasil. Itulah yang ingin saya sharingkan hari ini. Mari kita sama-sama jangan pernah sakit hati kalau ada keadaan, mungkin orang-orang, atau kita rasakan ada teguran yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Tapi kita harus belajar menjadi a lifelong learner. Sehingga kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita bisa tetap bertumbuh, keep growing, dan semakin hari kita menjadi lebih serupa lagi seperti Tuhan Yesus. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita dan kita tetap semangat untuk menjadi seorang murid yang baik. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau adalah Bapa kami, Allah kami yang mau mengajar kami. Biarkan kami Tuhan memiliki hati yang rendah hati, telinga yang terus mau mendengar, dan juga kami mau melihat tangan-Mu yang mengkoreksi kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami selalu senantiasa belajar, menambahkan apa yang kurang dalam hidup kami, memperbaiki apa yang harus diperbaiki dari hidup kami. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah milik-Mu, dan biarkan kami dalam hidup kami bisa mengejar apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Biarkan ya Bapa, Engkau memberkati seluruh teman-teman dewasa muda, yang couples, yang family di komunitas 2PM ini Tuhan. Engkau berkati mereka, sehingga mereka bisa menemukan hikmat Allah. Hikmat-Mu yang membuat kami bisa menjalani hidup kami dengan baik. Mungkin di dalam bisnis kami, mungkin di dalam pekerjaan kami, mungkin di dalam kami membesarkan anak-anak kami, membangun keluarga kami. Apapun itu Tuhan, biarkan kami terus bisa belajar dari Engkau. Seperti seorang murid, belajar daripada guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church, how are you young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami. Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas dewasa muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai call yang bisa teman-teman join, dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram @2PMGBPRJ dan juga @U-Turn-GBIHCR. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas school khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas school untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBI PRJ. Nah,
Tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik dan sehat Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif, pihak eksekutif. Tuhan berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Paniko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.